Dalam perancangan dan pembuatan peralatan elektronika, power supply merupakan hal yang wajib ada di setiap peralatan elektronika. Baik itu yang besar, sampai perangkat yang terkecil pun memerlukan yang namanya power supply. Selain disebut dengan power supply, biasanya kita lumrah menyebutnya dengan sebutan adaptor. Halo, sekarang kita punya sebuah adaptor. Nah, adaptor ini dijual dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tegangan dan arusnya serta dimensinya pun itu beraneka ragam. Namun, kadang kita sulit untuk menemukan ukuran adaptor yang sesuai dengan keperluan kita. Seperti misalnya tegangan tertentu atau ukuran yang spesifik agar muat di dalam casing perangkat yang kita buat. Untuk itu dalam video ini kita akan belajar membuat sebuah power supply atau adaptor yang ukuran kecil menjadi satu dalam rangkaian utama dan arusnya yang sesuai dengan keperluan perangkat elektronika yang kita buat nantinya. Oke, biar nggak kelamaan langsung aja kita bahas caranya di video ini. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana, tentunya bersama saya, Anak Agung Dwi Arsana. Buat teman-teman semua, kalian bisa gabung menjadi member Dwi Arsana dengan mengklik tombol berlangganan, join, atau sekedar membelikan saya solder melalui tombol super text di bawah sini. Dengan menjadi member, kalian bisa mendownload beberapa desain project saya secara gratis yang mungkin tidak saya share di keterangan video. Buat teman-teman yang sudah gabung menjadi member, saya ucapkan terima kasih, kalian memang keren. Nah, di video ini saya akan menunjukkan cara saya merakit power supply ukuran mini yang cukup untuk menyalakan perangkat elektronika IoT seperti ini nih. Dalam seri video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana tahapan saya merancang skematik rangkaian hingga menjadi sebuah desain PCB dan sampai dengan cara bagaimana kita bisa mencetak desain tersebut langsung di pabrik PCB-nya. Pabrik PCB yang saya gunakan untuk mencetak semua desain project elektronika saya adalah di PCBWay.com. PCBWay.com adalah sebuah website yang memungkinkan kita untuk tidak hanya mencetak desain PCB, tapi juga bisa melakukan jasa percetakan 3D, CNC, molding, dan yang lainnya yang berkaitan dengan dunia industri produksi. Biaya cetak PCB ukuran 10 cm x 10 cm di PCBWay itu hanya sebesar $5 untuk 2 layer PCB, yang hanya dikerjakan itu dalam waktu 24 jam saja teman-teman. Buat kamu yang sudah punya desain PCB siap cetak, langsung aja coba jasa cetak PCB di PCBWay.com dengan cara yang tentunya sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Dalam project ini saya memesan 10 keping PCB prototype untuk diuji coba sebelum saya mencetak dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Kualitas PCB yang saya terima tentunya nggak diragukan lagi hasilnya. Dibanding itu saya dengan mencetak manual, pakai kertas PCB, pakai larutan kimia periklorida gitu ya. Cetak 1 atau 2 keping itu sih nggak masalah. Tapi kalau cetak banyak, itu pakai cara manual bisa gempor teman-teman. Ya mending ke PCBWay aja. Dalam perancangan PCB kemarin, power supply yang saya buat ini menggunakan IC PWM controller dengan tipe THX208, yang dimana IC ini memiliki rentang tegangan kerja dari 85 volt sampai dengan 265 volt, yang artinya kalau seandainya tegangan listrik PLN naik turun, tegangan outputnya masih bisa tetap stabil. Menurut yang saya baca di datasheetnya, 高性能电路模式 PWM 公式器算为高性价比 ACDC 算换 KZG, nggak tahu benar apa enggak. Yang artinya IC ini merupakan IC pengontrol PWM mode arus kinerja tinggi yang dirancang untuk desain konverter AC ke DC yang hemat biaya. Hemat biaya. Nah, ini yang kita perlukan kan. Selain itu di sini juga dijelaskan bahwa saya nggak usah bacain tulisan Cinanya ya. Bahwa di sini daya maksimum yang bisa dihasilkan itu ada di 4,5 watt. Dengan arus standby tanpa beban itu di 0,25 watt. Nah, dengan spesifikasi seperti ini sudah cukup untuk peralatan elektronika yang akan saya buat nantinya.
Lalu untuk yang bertanya, gambar rangkaiannya dapat dari mana nih? Kita tinggal scroll ke bawah dari datasheet IC-nya. Dan ini adalah salah satu kegunaan datasheet yang paling powerful, yaitu skematik gratis. Dari skematik ini saya menggambar power supply-nya dengan list komponen yang diperlukan itu ada di bagian bawah. Ini berupa tabel. Ini udah lengkap banget teman-teman ya. Nah kalau kita cari di pasaran gitu, harga dari IC PWM controller ini tergolong sangat murah. Itu berkisar masih belasan ribu rupiah ya. Dengan komponen pendukung lainnya yang tentunya per bijinya ada yang harga ratusan rupiah gitu ya, bukan ratusan ribu ya. Dan ada juga yang ribuan rupiah gitu ya. Jadi kalau kita total mungkin kira-kira harga komponennya yang kita perlukan untuk merakit power supply ini itu berkisar di 25.000 mungkin sampai dengan ya maksimum di 40 ribuan lah. Tapi nanti dulu teman-teman, jangan buru-buru beli spare partnya. Setelah saya cari-cari lagi, ternyata ada power supply yang menggunakan IC THX208. Ini sama IC-nya, tapi dengan harga yang jauh lebih murah dari harga IC-nya itu sendiri. Kebayang nggak tuh? Ini emang kebiasaan nih kayak gini. Harga alat jadinya itu jauh lebih murah malahan daripada kita beli spare partnya. Teman-teman mungkin pernah kejadian kayak gini ya, mungkin sering malahan ya. Oke, jadi biar lebih hemat lagi, kita beli aja power supply yang udah jadi tadi itu kan harganya jauh lebih murah. Dan kita mulai operasi untuk transplantasi atau mungkin operasi mencopot komponen-komponen yang ada di sana dan kita pindahkan spare partnya ke desain PCB yang sudah saya buat. Ini seperti reverse engineering rangkaian orang untuk keperluan rangkaian kita, atau bahasa halusnya itu saya bilang nyontek. Sebagai info tambahan, PCB yang saya buat ini adalah desain PCB untuk project listrik coin atau timer coin yang bisa kita pakai untuk mungkin timer odong-odong, mainan anak, timer PlayStation, ini banyak banget yang nanyain, dan mungkin stasiun pengisian kendaraan listrik, atau mungkin di kos-kosan juga bisa. Dalam penyolderan ini ada beberapa trik yang bisa saya bagi ke teman-teman untuk penyolderan komponen SMD-nya. Biasanya saya memberikan timah di salah satu pad PCB, kaki komponennya itu ya. Saya kasihkan timah dulu, setelah komponennya saya tempel di salah satu kakinya, baru kita menyolder atau memberikan timah di kedua kakinya gitu. Ini bertujuan agar saya dengan mudah memposisikan komponen SMD itu agar tetap bisa lurus dan rapi. Teman-teman harus hindari untuk memasang komponen yang besar terlebih dahulu karena akan menyulitkan kita untuk menyolder komponen yang kecil kalau komponen itu ada di samping komponen yang besar nih. Agar menjaga kualitas solderan, biasanya selesai menyolder beberapa komponen itu sisa solderan yang menempel, saya biasanya bersihkan menggunakan thinner Special A untuk sekedar melihat hasil solderannya rapi atau tidak. Tapi kalau sudah selesai, saya melakukan pembersihan final dengan menggunakan air deterjen. Nah, air deterjen ini untuk menghilangkan sisa-sisa minyak yang menempel, sehingga ya hasilnya bersih seperti ini. Kalau sudah selesai, kita bisa ukur dengan menggunakan voltmeter apakah tegangan yang keluar itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita perlukan. Nah, di sini karena tegangan terbesar dari rangkaian ini adalah 5 volt, jadi rangkaian power supply yang saya contek gitu ya, haruslah juga tegangannya 5 volt. Seperti yang kita lihat, power supply kita sudah menyala di PCB yang dirancang, tinggal kita lanjutkan saja ke komponen lainnya. Nah, untuk kelanjutan project ini mungkin saya akan update di video selanjutnya. Jadi teman-teman ikuti terus video saya di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana dan nantikan seperti apa perkembangan dari project ini. Terima kasih sudah menyaksikan, saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.